Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku kelas 78 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat sehat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya dan yang setia hingga yaumil qiyamah. Anak-anakku kelas 78 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam agama Islam ini ada sebuah istilah analog bahwa Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan di mana bangunan itu ada sebuah pondasi yang kuat dan 4 tiang yang kokoh. Analog yang pertama adalah sebuah pondasi. Pondasi kita apa? Kalimat iman la ilaha illallah sebagai wujud syahadat tain kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, yang keempat tiang tersebut, yang pertama adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan kelima adalah haji. Inilah sebuah bangunan Islam. Manakala kelimanya itu kita laksanakan dengan tertib, itulah yang disebut dengan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atau Pak Guru akan menyampaikan dari keempat tiang tersebut, saya pilih satu, yaitu tentang zakat. Anak-anakku, zakat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Al-ayah. Dirikan salat, bayarlah zakat. Anak-anakku, terkait dengan zakat ini ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Di mana zakat mal adalah zakat harta, merupakan zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki adalah sebagian milik hak-hak kaum fakir dan miskin. Oleh karena itu, di dalam zakat mal ini ada berbagai bagian, golongan-golongan yang harus disakati. Di antaranya adalah zakat penghasilan, zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, dan lain sebagainya, di mana itu nisabnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan oleh setiap kaum muslimin dengan ukuran nisab tertentu, di mana zakat tersebut adalah berupa makanan pokok. Nisab atau ukurannya berapa? Kalau di Mekah sana adalah 1 sok, ya, 1 sok makanan pokok. Sana adalah gandum atau kurma. Sedangkan di Indonesia adalah beras, karena makanan pokok kita adalah nasi. Berapa ukurannya? Ulama mengatakan bahwa ukuran zakat fitrah di Indonesia adalah 2,5 kg beras dengan kondisi tingkat kekeringan yang tinggi. Mengingat beras petani kita tingkat kekeringannya masih begitu rendah, maka supaya zakat kita sesuai dengan ukuran, maka para amil, para panitia menetapkan 2,8 kg dengan asumsi sudah sesuai dengan ukuran. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah fungsinya apa? Zakat fitrah adalah fungsinya untuk membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita yang sudah kita puasa selama 1 bulan penuh dengan disakati, insya Allah dalam rangka barangkali puasa kita banyak kekurangan,
kita rofas, menggunjing, amalan-amalan kita banyak yang kurang sempurna, maka disempurnakan dengan zakat fitrah, yaitu mengeluarkan makanan pokok yang nanti akan diterimakan oleh mustahik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa penerima zakat fitrah? Ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir siapa? Fakir adalah sekelompok orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk keperluan hidup hari-harinya. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta. Yang ketiga adalah amil, adalah para panitia zakat. Ini juga berhak untuk menerima dari 8 golongan asnaf penerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah horim, yaitu orang yang berhutang tetapi untuk keperluan agama. Yang kelima adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam perlu kita arahkan, perlu kita bimbing supaya menyesuaikan dengan kehidupan Islamnya. Sehingga perlu kita muliakan supaya mereka tentram dengan agama baru, yaitu Islam. Kemudian yang keenam adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya, ya. Kemudian yang ketujuh adalah ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kemudian yang kedelapan adalah fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah untuk keperluan kepentingan agamanya Allah. Itulah 8 golongan penerima zakat fitrah. Kepada anak-anakku sekalian, marilah kita ya sebagai umat Islam kita laksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat fitrah. Kita peduli kepada sesama, karena dalam kondisi pandemi ini sangat diperlukan uluran tangan kita supaya saudara-saudara kita bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan gembira. Karena manakala tetangga-tetangga kita di Hari Raya Idul Fitri kita bergembira tetapi mereka menangis dengan tidak mempunyai makanan, maka kita akan berdosa semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kata, marilah di bulan Ramadan ini, di 10 hari yang terakhir ini, kita betul-betul ya istiqomahkan kita dalam beribadah. Kita raih malam Lailatul Qadar. Karena apa? Di dalam Lailatul Qadar, kalau kita melaksanakan kebaikan, baik itu zikir, itikaf dalam masjid, sholat malam, baca Al-Quran, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan sampai 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Insya Allah, anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan puasa kita, di puasa ini kita akan mendapatkan gelar mutakin sesuai dengan tujuan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Insyaallah gelar mutakin akan kita capai manakala di akhir puasa kita setelah Ramadan kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya itu dari Allah, ada kesalahan adalah kekurangan Pak Narwin semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.